Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan 8 ya, dan saya sudah sampaikan di awal pertemuan mata kuliah ini nanti sekitar 8 pertemuan itu adalah sesi untuk kita explore melalui simulasi maupun program ada yang ada di komputer gitu ya. Terus kemudian sisa pertemuannya adalah menggunakan project yang mana kita akan mengimplementasikan apa-apa yang sudah kalian pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya pada sebuah real device gitu ya. Nah, dalam kasus ini ya nanti kita akan bikin robot aja. Ya, sehingga harapannya robot itu kan nanti kita bikin mobile robot sehingga nanti gerakan maupun responnya bisa langsung teman-teman amati dan biasanya lebih menarik ya, tidak sekedar yang statis gitu. Nah, tentunya untuk pembuatan project mulai dari pertemuan 8 ini nanti di akhir laporan ya dalam bentuk artikel ilmiah dan kemudian dipresentasikan, pasti ada tahapan-tahapannya. Tidak mungkin saya sampaikan sekarang gitu ya, pertemuan 8 ujuk-ujuk tidak diberikan apa-apa, nanti di pertemuan 16 langsung saya tagih, kan tidak mungkin gitu ya. Pasti ada proses atau tahapan-tahapan di setiap minggunya. Ya biar sebenarnya apa? Salah satunya biar teman-teman punya guidance. Setiap minggu saya harus ngapain. Ya, terus kemudian juga saya bisa monitoring kira-kira ada masalah atau tidak. Kalau ada masalah, ada problem, ada kendala, sehingga bisa ada diskusi yang mana nanti teman-teman akan dapat experience juga di sana. Nah, jadi selama 8 pertemuan sisa ini tidak lantas saya berikan judul aja atau teman-teman mengajukan judul kemudian langsung dikerjakan secara mandiri, tidak. Tapi setiap minggunya nanti ada apa namanya progres-progres kecil sebelum nanti akhir itu dipresentasikan secara keseluruhan. Nah, secara umum progres yang nanti teman-teman harus jalankan ya setiap minggunya mungkin saya kasih nomor 1, 2, 3 gitu ya. Nah, yang pertama dalam pengembangan sebuah robot ya teman, kira-kira apa dulu nih yang harus dikembangkan kira-kira? Kalau kita mau bikin robot misalnya ya, bisa kasih gambar inilah robot ini misalnya. Kira-kira ngapain dulu? Andrian Setia Nugroho, mana? Ada? Oh, enggak masuk ya. Sumantri Suryaatmaja. Apa Mas? Kalau kamu bisa dikasih tugas kayak gini, bikin robot kayak gini. Kira-kira yang ada di pikiran, kira-kira pertama ini ngapain dulu? Bikin rangkaian programnya. RB Hartanto. Apa? Kalau kamu Mas? Bikin program juga sama. Lanjut Arfan Jauhar. Arfan Jauhar. Apa? Kalau kamu apa Mas? Nggak harus sama ya, boleh bebas. Beda boleh ya. Rangkaian sama RAB. Ya nggak apa, kita ekspor semuanya biar semuanya apa punya gambaran gitu. Lanjut Rizky Ridho. RAB. Lanjut Anggia Futihatin. Desain robotnya Azhar Rahman Putra. Melawan simulasi. Oke, saya rasa sudah cukup banyak ya yang menjawab. Ada yang bikin mulai dari programnya, ada yang bikin desainnya, ada yang nyusun RAB-nya, ada yang nyoba simulasinya. Kira-kira apa yang yang harus kita lakukan? Yang jelas robot ini ada belum? Belum ada. Sehingga kalau tadi yang jawab kita programnya itu mungkin nggak dilakukan. Sangat tidak mungkin, robotnya aja belum ada, ngapain kita bikin programnya? Apakah bisa bikin program tanpa ada robotnya? Nggak bisa, kecuali di simulasi. Simulasi kan sudah ada robotnya. Walaupun robotnya itu bentuknya simulasi, baru kalian bikin programnya. Tapi kalau real, nggak mungkin kita bisa langsung bikin programnya. Pasti harus ada robotnya terlebih dahulu kan gitu.
robotnya secara fisik ada dulu. Sama kalau bikin project, misalnya kalian jadi engineer piping gitu ya, instalasi pipa untuk otomasi dalam sebuah perusahaan atau pabrik gitu. Nggak mungkin kalian bikin programnya dulu. Pasti install dulu pipanya, baru install valve-valve-nya, install pompanya, nah, baru kemudian diprogram. Kira-kira mau gimana jalurnya, gimana kecepatannya, mau gimana tekanannya, kan gitu. Nah, sehingga dalam pembuatan project itu pasti yang dirancang kalau berkaitan dengan hardware, ada hardware-nya seperti ini, pasti yang utama adalah perancangan hardware-nya dulu. Nah, dari perancangan hardware ini kemudian bisa di breakdown lagi. Apa yang kira-kira yang harus dilakukan? Yang pertama tentunya yang berkaitan dengan ide. Ya, di dunia ini nggak ada sesuatu benda muncul tiba-tiba tanpa adanya ide dan mimpi, itu nggak ada. Ya, semuanya dari khayalan semuanya. Bisa menciptain remote kayak gini, pasti orang yang pertama mikir, orang yang bikin pertama kali gitu ya, yang mendesain ini juga pasti berangkatnya dari ide, dari pikirannya dia. Nggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba langsung tiba data apa kertas gitu tiba-tiba langsung muncul desain ini, kan nggak mungkin gitu ya. Pasti berangkatnya semua dari ide. Nah, sehingga ide kemudian itu menjadi penting ya. Ide itu menjadi penting. Itu yang paling utama. Nanti saya bikin robot, rodanya gimana ya? Saya bikin robot, nanti sensornya di mana ya? Bikin robot kira-kira nanti programnya gimana ya? Nah, itu semua berawal dari ide. Ya, sehingga yang paling penting itu adalah ide dulu. Kenapa? Karena implementasi itu biasanya lebih mudah. Kalau idenya sudah paten gitu ya, sudah solid, idenya udah mateng. Makanya kemudian kalau kalian di perusahaan yang susah itu cari ide. Implementasi itu gampang, ya. Implementasi itu gampang. Ya, dalam artian kalau sudah oke, udah mateng, implementasinya itu nanti kan tinggal menuangkan apa yang sudah ada pada ide tersebut. Tapi kalau idenya belum matang, ketika diimplementasikan, oh ini harusnya begini. Hasil balik lagi. Karena idenya belum matang tadi, akhirnya perlu diperbaiki lah. Ya, jadi secara umum itu yang paling utama adalah konsep atau ide dulu. Nah, gimana caranya dapat ide? Paling gampang nyontek. Paling gampang. Ya, nyontek itu bukan dalam arti negatif ya. Kita semua tuh belajar kan bisa katakan nyontek gitu ya. Kalian baca buku kan berarti ya nyontek dari apa yang ada disajikan di buku itu. Kalian lihat desain gambar seperti ini, ya kalian nyontek desain ini kan gitu ya. Ya paling gampang nyontek. Apalagi kalau engineering, ya pasti referensinya dari gambar, dari kode, dari referensi yang lain, buku ya. Silakan itu berbanyak. Terus yang kedua apa? Ide bisa dapat dari mana? Diskusi. Ya, diskusi dengan orang, dengan expert yang tahu, diskusi dengan temannya. Ya. Dan ide itu sekali lagi tidak harus, nah ini kadang-kala apa terlalu difikirkan gitu ya. Ide itu liar ya nggak apa-apa. Wah, saya mau bikin robot rodanya 100 bisa terbang, boleh nggak? Boleh, namanya ide ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Terkait implementasinya gimana itu pikiran apa itu terakhir gitu ya. Karena setelah ide kan tidak mungkin langsung bisa diimplementasikan. Tapi boleh nggak punya ide seperti itu? Boleh. Saya besok mau bikin misalnya bisa bisa jalan sendiri seperti robot gitu ya. Kalau dipanggil dia datang, terus nanti dia berbentuk jadi meja dan seterusnya gitu. Boleh nggak? Boleh. Jadi jangan batasi ide. Ide itu nggak perlu dibatasi. Nanti pembatasannya itu nanti di sisi implementasi. Kaitan dengan apa? Budget, material, ya, spesifikasi perangkatnya. Nah, itu yang membatasi akhirnya. Tapi kalau di pikiran kita bebas-bebas aja, ya. Kalau orang membatasi udah di ide, nggak mungkin pesawat itu. Ya. Makanya kemudian namanya ide itu ya silakan bebas. Ya, liar nggak ada masalah. Semua dicatat. Nah, kalau diskusi itu dicatat. Nah, dicatat. Setelah dicatat, apa yang kemudian dilakukan? Dilakukan prioritas. Ini mungkin nggak? Wah, ini mungkin idenya menarik ya. Skornya 10 idenya. Tapi kemungkinan bisa diimplementasikan 2 karena nggak mungkin ini bisa diimplementasikan. Nah, akhirnya dari scoring itu kemudian ada top prioritas mana yang mungkin dikerjakan. Oh, akhirnya bisa diambil satu ide yang rasional untuk bisa dikerjakan. Ya, endingnya rasional gitu ya. Walaupun ide liar ya boleh sembarang, tapi ketika diimplementasikan ya harus rasional. Nah, itu jadi ide atau konsep itu paling penting. Kalian nggak mungkin bikin apa-apa, bisa bikin sesuatu, bikin robot, itu kalau nggak punya konsep.
Nah, sehingga di minggu pertama ini ya nanti mungkin sudah ada guidance dari robot-robot apa yang bisa dibikin gitu ya. Tapi tidak terbatas pada itu saja. Jadi silakan kalian bisa bereksplorasi, cari ide sendiri, cari konsep sendiri sehingga apa yang kalian kerjakan itu ya dari diri kalian sehingga nanti ketika mengerjakan itu lebih fun ya dibandingkan dengan disuruh bikin ini gitu ya. Nah, sehingga nanti di minggu pertama ini yang harus dipastikan adalah teman-teman semua udah nanti selain bikin vlog gitu ya, harus punya ide dulu, konsep. Ya. Nah, ngomongin konsep ini kalau engineering ya jangan cuma cuap-cuap. Apa bentuknya? Apa bentuk dari konsep kalau kita dari engineering? Gambar biasanya. Gimana mau bikin buat kakinya atau rodanya tiga? Nah, roda tiga itu kalau kita ngomong semuanya pasti punya imajinasi sendiri-sendiri. Roda tiga, ada yang mikir roda dua di depan, roda satu di belakang. Ada yang mikir kayak becak, satunya di depan, duanya di belakang. Atau mungkin ada yang punya imajinasi lain ya, tiga-tiganya sejajar gitu. Boleh nggak? Boleh. Nah, untuk melimitasi imajinasi-imajinasi yang diharapkan seperti itu, nah konsep atau ide biasanya di engineering disajikan dalam bentuk gambar. Ya, jatuhnya gambar yang proper gitu ya. Ya tidak harus karena ini kita masih sama belajar gitu ya, tidak harus yang profesional ya dalam artian harus gambarnya ada 2D-nya, 3D-nya enggak, tapi yang jelas ini bisa menggambarkan konsep atau ide yang kita bikin. Sehingga nanti ketika disampaikan di minggu depan, kalian maju, yang lain tahu, oh ini nanti mau bikin apa kelompok ini. Itu yang paling penting, informasi sampaikan. Selain dalam gambar, ya gambar ini tidak mesti gambar desain robotnya aja, tapi nanti gimana cara kerjanya. Nah, kalau gambar cara kerja berarti jika dalam bentuk flowchart, ya itu akan lebih memudahkan. Ya, jangan jangan cuma diomongkan aja oral ya. Nanti menghindari dinding. Nah, menghindari dinding cara kerjanya gimana? Ya, semua pasti punya gambaran sendiri-sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Tapi kalau dibantu disajikan datanya sama si pembuat atau konsep itu sehingga bisa mengarahkan. Oh, nanti saya mau nanti ini kelompok ini mau bikin robot seperti ini, cara kerjanya seperti ini. Ya, jadi konsep atau ide ini tidak hanya berhubungan dengan desain robotnya saja ya, keseluruhan konsep atau ide gitu ya. Cara kerjanya gimana, nanti bikin gimana, kemudian satu kelompok nanti cara bekerjanya gimana, itu kan konsep tuh ya. Ya, jadi jangan cuma berpikir hanya robotnya saja. Ya, apalagi hanya fisik robotnya saja. Itu bagian kecil dari konsep atau ide yang nanti kalian bikin. Tapi kalau ngomongin project, konsep atau ide itu tidak terbatas pada robotnya aja, tapi mulai nanti dari gimana cara kalian mengerjakannya, gimana schedule-nya, ya, kemudian gimana cara pembagian tugasnya, ya. Tadi juga ada RAB-nya gimana, ya. Terus kemudian cara kerja robotnya gimana, ya, mechanical robotnya gimana. Itu semua berkaitan dengan konsep atau ide. Ya, jadi minggu ini ya silakan nanti disampaikan kira-kira pembuatan konsep atau idenya seperti apa. Ya, sehingga nanti di sini akan muncul ya tidak hanya gambar tapi fitur dari perangkat yang bikin. Ya, ini kenapa perlu di state? Kalau kalian beli misalnya beli beli produk gitu ya, beli produk mesin cuci, ya, mereknya apa gitu ya, pasti disajikan yang ditonjolkan fitur-fiturnya. Ya, nggak mungkin cuma promosinya, ya mesin cuci ini ada motornya, mesin cuci ini bisa berputar. Apain? Semua orang juga udah tahu ya. Tapi pasti yang ditonjolkan adalah fiturnya. Mesin cuci ini bisa misalnya mencuci untuk material tertentu yang lebih bersih dibandingkan mesin cuci lain. Itu kan fiturnya berarti. Mesin cuci ini juga bisa dikendalikan misalnya lewat handphone gitu ya, lewat jaringan internet. Nanti termonitoring. Atau mungkin ada mesin cuci yang bisa terintegrasi dengan sistem penjemuran otomatis gitu misalnya. Itu kan fitur namanya. Ya, sehingga kalau kita mesin cuci ya dalam benak kita
Ya, secara general mesin cuci seperti itu. Tapi kalau nanti sudah dalam jualan, nggak mungkin kita cuma jualan mesin cuci yang apa adanya. Pastikan fitur-fitur itu yang kemudian ditonjolkan. Nah, sehingga nanti dari konsep atau ide ini akan muncul fitur. Nah, robot yang kalian bikin bisa ngapain? Bisa menghindari, bisa terbang, bisa lompat misalnya. Bisa mendeteksi ini orang, ini bukan. Bisa mendeteksi kursi. Nah, itu namanya fitur. Sehingga nanti dari konsep atau ide kalian selain dari dokumen gambar ataupun dokumen yang berkaitan dengan bagaimana kalian mengerjakan ini juga harus ada fitur-fiturnya nanti gimana. Itu yang nanti akan menjadi rujukan untuk minggu kedua, yaitu apa? Perancangan. Ini baru perancangan ini. Ini tadi ini konsep atau ide itu baru baru ya general gitu ya. Ya, ada spesifikasi khusus yang dipakai atau set khusus yang mau dipakai boleh disajikan di sana, tapi tidak perlu detail. Ya, tapi kemudian baru di minggu kedua inilah muncul perancangan mekanik dan elektroniknya. Nah, inilah lebih detail. Ini juga sama penyajiannya dalam apa? Ya, gambar. Ya, gambar mekanik ya nanti silakan kalau ada yang bisa gambar 3D mungkin ya boleh gitu ya, tapi tidak diharuskan ya. Paling tidak gambar ya ada desainnya lah, rodanya di mana, kemudian kalau ada bodinya di mana, tata letaknya gimana. Nah, itu harus ada perancangannya. Terus untuk elektroniknya, ini yang lebih ditekankan lagi. Nah, ini bagiannya kalian sebenarnya. Nah, elektroniknya ya tentu tidak hanya di gambar tulis tangan gitu ya. Ini harus disajikan dalam bentuk skematik, layoutnya, ya pakai software-software yang udah kalian pelajari. Ya makanya mata kuliah itu berkesinambungan ya, saling mendukung untuk mata kuliah dasar itu ya mendukung mata kuliah selanjutnya seperti ini. Jadi gambar PCB, gambar skematik, nah itu adalah salah satu bentuk penyajian data untuk perancangan elektronik. Ya. Sehingga nanti akan muncul list komponen di sini. Ya. Sehingga ya sudah dapat gambar perancangan elektronik dan mekaniknya, kemudian akan muncul list komponen. Ya, motornya pakai apa, speknya gimana. Nah, itu harus muncul di sini. Kalau di ide belum tentu tidak harus muncul ya, motornya harus pakai apa enggak, tapi konsep dasar. Nah, nanti di pertemuan kedua udah harus sensornya pakai ini. Kenapa pakai sensor ini? Kenapa tidak pakai sensor yang lain? Kenapa pakai microcontroller ini? Kenapa tidak pakai microcontroller yang lain? Nah, itu harus ada pertimbangannya. Ya. Sehingga nanti akan muncul list komponen. Ya. Walaupun kita masih belajar gitu ya, maksudnya dalam artian kalau dalam perusahaan biasanya bebas, kalian mau pakai apa aja bebas. Tapi kalau nanti dalam pengerjaan proyek ini ya semuanya banyak limitasi gitu ya. Komponen ya tentu tidak bisa kita pakai komponen yang mahal gitu ya. Dengan komponen yang tersedia di lab. Tapi harus ada rasionalnya. Kenapa pakai komponen ini? Nah, jangan sampai nanti rasionalnya cuma komponen ini ada di lab. Nah, salah juga. Ya, kalau kalian melihatnya ya harus dari sisi spesifikasinya, kebutuhannya gitu ya. Ini cocok nggak dipakai? Jangan-jangan over spec. Ya kalau over spec ternyata ada yang lebih di bawahnya dan udah cukup ya. Berarti cukup pakai bawahnya aja nggak masalah. Nah, itu kan harus ada argumennya. Ya, tidak sekedar berdasarkan apa? Oh yang ada di lab, ada yang ada di toko ini, yang bisa kita beli ya tidak berdasarkan itu. Ya itu salah satu faktor. Cuman yang paling penting itu adalah dengan spesifikasinya. Nah kemudian di minggu ketiga, nah ini baru ya mestinya ini tidak hanya desainnya aja ya. Kalau sekedar desainnya, saya rasa nggak perlu 1 minggu lah. Ya, di sini udah mulai dicicil untuk dibikin. Ya, di minggu kedua, tapi di minggu ketiga baru ditagih gitu ya. Pembuatan mekanik dan elektroniknya. Ya, mestinya di sini sudah mulai ada bentuk fisiknya. Ya. Ini kalau gambar ini maksudnya ya technical drawing ya. Nah, di sini udah ada fisiknya. Jadi di minggu ketiga itu fisiknya udah ada. Ya. Ini tidak hanya mekanik dan elektronik, ada satu lagi yang ketinggalan. Apa? Programnya juga sudah direncanakan kira-kira seperti apa nanti programnya. Ya, ini disajikan dalam bentuk flowchart gitu ya. Bukan bikin program ya. Ini beda dengan bikin program.
Judulnya ini loh, perancangan program. Artinya kalian sudah ada guidance nanti kira-kira programnya mau seperti apa. Sehingga ketika nulis program besok, ketika hardware udah jadi, sudah ada guidance-nya. Oh, kemarin saya merencanakan robotnya bisa menghindari dinding. Gimana cara bikin program menghindari dinding? Nah, itu sudah di state di nomor 2. Nomor 4 atau nanti selanjutnya terkait dengan pembuatan program itu implementasi dari perancangan yang sudah kalian bikin. Jadi jangan sampai bikin program, nah ini yang salah ya. Orang itu kalau bikin program, apa yang baru dipikirkan baru diketik. Itu yang nggak selesai-selesai dan biasanya programnya jelek kayak gitu. Namanya bikin program itu semuanya harus dirancang dulu. Ya, dirancang dulu kira-kira nanti mau seperti apa jalannya program. Barulah nanti implementasi itu hasil dari atau codingnya itu hasil implementasi dari perancangannya itu. Jadi bikin programnya itu sudah ada guidance-nya. Bukan apa yang baru ada di otak kemudian ditulis. Nah, itu minggu depan kalau disuruh merevisi pusing juga karena nggak guidance-nya. Makanya kemudian nanti ada guidance yang jadi acuan ketika nanti bikin program. Nah, baru nomor 3 ini berkaitan dengan fisiknya dulu. Ya, bikin mekanik dan elektronik ini berarti nanti ada fisiknya. Ya, tentunya kalau udah ada fisik dan ini udah jadi misalnya ya nanti dia ada program dasar. Ya, nggak mungkin kalian kalau suruh bikin program yang advance langsung bikin program advance-nya, nggak mungkin. Langsung bisa menghindari dinding, nggak mungkin. Pasti dimulai dari program-program dasar. Apa? Baca sensor. Ya, sama seperti yang kita pelajari di simulasi kemarin. Baca sensornya dipastikan normal dulu. Motornya bisa berputar normal dulu kan gitu. Kalau ini semua udah bisa, barulah bikin semua apa program yang integrasi kan gitu. Nah, baru pertemuan ini yang mungkin tentatif ya. Pertemuan 4 ini maksudnya saya ganti 8, 9, 10. Nah, 11 sampai 14 ya ini tentatif. Ini untuk perbaikan, biasanya butuh perbaikan. Big Bear nggak mungkin nyoldernya langsung 100% sempurna ya, mesti ada perbaikan-perbaikan. Nanti ada spare waktu 4 minggu, 1 bulan terkait dengan perbaikan terutama untuk perbaikan nomor 10. Ya. Tahu ini bisa saya masukkan di sini deh. Nah, pertemuan 11 dulu. Pertemuan 11 setelah tadi hardware-nya udah jadi, program dasarnya udah jadi, baru pembuatan program untuk kendali cerdasnya seperti apa. Nah, jadi nanti di sini mestinya ya sudah masalah hardware udah selesai, nggak perlu, udah nggak ada lagi nyolder-nyolder gitu ya. Itu teorinya seperti itu ya, rencana kita ya. Tapi nanti kalau memang ada kendala-kendala dan normal ada kendala-kendala itu normal sekali gitu ya. Nah, kita masih ada spare waktu 3 minggu untuk perbaikan dari nomor 10 dan 11 ini. Karena biasanya ini yang butuh waktu. Ya. Sehingga dari pertemuan 14 ini sifatnya tentatif. Jadi kalau masih ada perbaikan-perbaikan nggak ada masalah. Nah, kemudian di pertemuan 15 ini uji coba. Nah, uji coba nanti kita akan apa? Ada dokumentasinya. Ya, nanti kita bikin video. Nanti outputnya silakan bikin video salah satunya. Jadi ada video. Nanti ketika kalian mengerjakan project ini silakan sambil di record-record. Kalian bikin gambarnya, ya silakan ada yang mendokumentasikan entah foto ataupun video. Nanti di akhir kalian akan disuruh bikin satu video. Kira-kira project ini ya mulai dari awal hingga selesai gimana ceritanya. Ya nggak usah lama-lama ya, maksimal 10 menit aja. Tapi kan itu butuh butuh apa footage yang tidak hanya di akhir gitu ya, sepanjang perjalanan mungkin kalian butuh record gitu ya, butuh foto ya, sehingga di dalam kelompok ya mungkin ada satu orang yang ditugasi untuk mendokumentasikan gitu ya, termasuk nanti di uji coba. Nah, uji cobanya ini adalah uji coba yang di kelas gitu ya. Kalau di tempat lain silakan gitu ya, mestinya juga masih ada uji coba, tapi kalau ini uji coba yang sifatnya di kelas ya, sehingga nanti dari sini akan bisa ditarik kesimpulan kira-kira apa yang perlu dibagi. Selain itu di sini juga nanti pesan laporan
dan pembuatan slide untuk presentasi akhir. Ya, pertemuan 16 kita presentasi akhir. Nah, ini perjalanannya ya. Perjalanannya kurang lebih seperti ini, sehingga di setiap minggunya hal-hal yang nanti saya tagih. Ya, contoh nanti di minggu depan gitu ya. Ini nanti silakan ide dan konsepnya silakan kalian diskusikan. Ya, harusnya selesai minggu ini. Nah, nanti akan saya tagih di minggu depan. Ya, begitu seterusnya. Ya, jadi setiap minggu akan saya tagih sehingga harapannya ya di akhir pertemuan kita di minggu ke-16 itu semua sudah selesai. Ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Oke, sebentar ini kalau saya lihat tergantung jumlah kelasnya apa mahasiswanya dulu sebentar. Ini di sini ada 17 ya. 17. Satu kelompoknya 4 orang. Jadi nanti ada satu kelompok yang isinya 5. Jadi 4, 4, 4, 5. Saya nggak membatasi atau saya nggak bagi kelompok kalian sendiri, silakan dibagi. Ya, jadi kalau ada sisa yang bukan sisa ya, kalau yang udah ada 4, 4, 4 ya berarti satunya 5 gitu lah. Terserah kalian. Saya rasa 4 orang cukup lah. Ya, nggak terlalu banyak dan harusnya sudah bisa untuk mengakomodir. Dan ini catatan penting dari saya. Ini kan berkelompok. Jangan sampai ada yang cuma dompleng kerjaan, titip nama, ya hindarilah hal-hal seperti itu. Semuanya silakan berkontribusi dalam kelompok tersebut. Ya, kalau nilai itu nanti akan terlihat dari hasil akhirnya seperti apa sebenarnya. Tapi yang saya harapkan itu bukan sekedar nilai. Kalian besok ngerjakan tugas akhir itu ya seperti apa yang saya sampaikan ini. Cuman versinya nanti lebih besar, lebih kompleks, dikerjakan sendiri, ya. Dan biasanya ya memang konsepnya yang lebih kompleks dibandingkan dengan proyek seperti ini. Ya, sehingga silakan pelajari sambil berkelompok itu ya sambil belajar sehingga nanti ketika bikin tugas akhir kalian sudah punya guidance, sudah punya gambaran. Oh, nanti saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya jangan sampai cuman doang lama gitu ya, apalagi cuma namanya doang yang ada di sana, nggak ada kontribusinya apa-apa. Ya, selain nilainya nanti pasti kelihatan, ya kalian nggak dapat apa rugi. Ya satu kelompok itu kan pasti ada yang nanti punya ide-ide, ya punya konsep yang bagus gitu ya dalam pengerjaan berkelompok. Ya, silakan diikuti. Sudah barang wajar sekali dalam satu kelompok itu ada pemimpinnya. Nah, normalnya memang begitu. Ada satu yang bisa mengakomodir teman-teman dalam satu kelompok. Normalnya begitu. Kalau empat-empatnya punya kepala masing-masing, ya nggak selesai-selesai juga. Ya, jadi biasanya dalam kelompok ya tentukan siapa yang jadi ketua, dianggap jadi ketua. Konsekuensinya apa? Yang dianggap jadi ketua itu ya anggota yang lain ngikuti ketuanya mau seperti apa diikuti. Jangan udah ditunjuk jadi ketua, ketika dibagi tugasnya ngeyel. Ya nggak konsekuen itu namanya. Kalau kamu mau bagi berarti kamu harus jadi ketua gitu ya. Nah, tugas ketua itu juga tidak gampang. Ya, artinya tidak semena-mena gitu ya. Semua tugas dilimpahkan, dia nggak ngerjakan apa-apa ya tidak seperti itu juga. Ya, tapi biasanya untuk apa namanya berkelompok itu biasanya ada ya satu orang yang bisa memimpin kelompok itu. Sekali lagi saya nggak membatasi siapa-siapa yang harus jadi ketua atau siapa berkelompoknya dengan siapa, tidak, silakan kalian atur sendiri. Kalian sudah tahu gitu ya.
kira-kira nanti mau berkelompok dengan siapa, siapa yang cocok nanti untuk dijadikan ketua gitu ya dalam satu kelompok tersebut, sehingga nanti bisa mengakomodir anggota dalam satu kelompok tersebut ya, sehingga nanti dalam pengerjaannya jadi lebih lancar. Terus tiap minggu sekali lagi ini pasti ada laporannya gitu ya, tidak disampaikan oral saja, pasti harus ada buktinya. Mengerjakan ini buktinya apa? Nah, silakan bikin laporannya. Laporannya bebas, mau pakai apa aja silakan. Pakai Google Doc lah paling gampang gitu ya. Sehingga ditumpahkan ke sana laporannya, sehingga kita tahu atau saya tahu apa saja aktivitas yang sudah dikerjakan selama 1 minggu itu. Dan harus rasional. Ya. Rasional dalam artian begini. Ini kan 1 minggu gitu ya, dikerjakan berempat. Ya, sangat tidak mungkin, ya sangat aneh sekali kalau dalam 1 minggu dikerjakan berempat. Ya, misalnya pembuatan konsep atau ide ini hanya muncul satu gambar, hanya muncul fiturnya, misalnya penjelasannya juga cuma satu paragraf. Ya enggak? Nah, sangat tidak masuk akal. Ya, waktunya 1 minggu, 4 orang. Kalau cuma muncul satu gambar, penjelasan 5 menit, kan sangat tidak masuk akal. Ya kan? Nah, jadi harusnya ya rasional juga. Udah berempat 1 minggu, mestinya ya harus yang dihasilkan ya harusnya proporsional dengan waktu dan banyaknya orang yang mengerjakan proyek tersebut. Kecuali kalian dikasih waktu 1 jam terus sendiri-sendiri, nah itu hasilnya atas penjelasannya cuma 5 menit, masuk akal gitu ya, sangat masuk akal. Sehingga besok kalau misalnya contoh nih, bikin program, nah, program yang misalnya di minggu 10 bikin program dasar gitu ya, programnya itu cuma 10 baris, tapi dikerjakan 1 minggu, masuk akal nggak? Sangat tidak masuk akal. Paham ya? Jadi apa yang dipresentasikan silakan kalian juga sudah kira-kira bobot ini kalau dikerjakan 1 minggu berempat, masuk akal nggak untuk disampaikan? Saya rasa semua sudah tahu lah kira-kira cocok nggak untuk disampaikan gitu ya. Nah, karena itu yang dipresentasikan setiap minggunya silakan benar-benar diukur, ditimbang. Ya, ini artinya harus banyak tidak, tapi kalau terlalu sedikit itu jadi aneh sekali ya. Waktunya 1 minggu, 4 orang. Ya, kalau cuma ngerjakan 10 baris kode kan sangat tidak masuk akal sekali lagi. Wong kalian ngerjakan praktikum di minggu-minggu lalu aja baris kodenya sangat banyak sekali, ya nggak? Apalagi kalau besok ngerjakan ini cuma nampilkan 10 baris kode, 20 baris kode kan tidak tidak sesuai proporsinya dengan waktu dan banyaknya orang yang bekerja di satu kelompok tersebut. Nah, sehingga ini gambaran besarnya gitu ya. Nanti silakan kalian bisa breakdown lagi. Ya, minggu ini konsep atau ide ini banyak hal yang bisa dijelaskan. Kalau bingung gimana? Lempar ke ChatGPT. Saya mau bikin ini konsep atau ide, jelaskan lebih detail kira-kira apa yang harus saya kerjakan. Baca. Pasti kalian akan dapat banyak insight dari sana. Atau searching ya. Kemudian kalau bingung lagi suruh jelasin nomor 1, tolong jelaskan lebih detail. Ya, jadi sekarang harusnya mengerjakan project seperti ini harusnya tidak susah. Ya, kalau kalian kesulitan guidance-nya, ya banyak sekali tool yang bisa dimanfaatkan untuk membantu kalian. Nah, itu adalah gambarannya ya. Untuk jenis robotnya, nah ini saya sampaikan ya. Jenis robotnya yang jelas adalah mobile robot, karena nanti materialnya semua diberikan dari lab, ya diusahakan diberikan dari lab. Jadi robotnya adalah jenis mobile robot. Ini mungkin gambaran mungkin bisa jadi seperti ini. Ya, ada yang rodanya 4 silakan, rodanya 2 juga silakan. Ya. Tinggal implementasinya untuk apa? Nah, ini yang ide dan konsep dari kalian. Ya. Banyak hal, misalnya contohnya untuk putih jalur, line following gitu ya. Kemudian menelusuri dinding, ya. Kemudian mungkin
ada juga yang balancing robot. Nah, ini kan juga roda nih. Ya. Balancing robot ini kan juga robot beroda gitu ya. Robot yang ada rodanya. Terus setelah tahu konsep atau idenya, nanti kalian akan tahu kebutuhan sensornya seperti apa. Nah, itu di list dulu. Nanti sepanjang perjalanan kita akan berdiskusi. Jadi bisa jadi konsep atau ide kali ini tidak 100% akan diimplementasikan. Ya, namanya diskusi nanti bisa jadi ada tambal sulamnya. Saya memberikan nambah sesuatu atau mungkin yang lain ada tambahan sesuatu atau ada hal lain yang mungkin kurangi dari ide atau konsep tersebut. Paham ya? Jadi tidak 100% konsep atau ide kalian mau bikin seperti ini langsung bisa diimplementasikan, tidak. Ya, jadi minggu depan itu akan banyak mungkin masukan sehingga bisa jadi tambal sulam. Fiturnya mungkin dikurangi atau idenya konsepnya dikurangi atau mungkin ada tambahan. Nah, ini menyesuaikan hal yang tentunya nanti kita sesuaikan. Nah, sehingga konsep pengujiannya juga harus dipikirkan. Kira-kira kalau bikin robot nanti untuk ini balancing robot seperti ini. Nah, kira-kira pengujiannya gimana? Apakah robotnya nanti mau diuji untuk bisa berjalan di area yang mungkin nanjak gini ya, sudut nanjaknya kira-kira berapa derajat, itu semua harus dikonsepkan. Ya. Kalau robot yang mengikuti dinding misalnya, nah bentuk dindingnya mau seperti apa, nah, itu juga harus dikonsepkan. Jangan baru nanti di pertemuan akhir, baru dipikirkan uji cobanya mau seperti apa, nah terlambat. Ya. Walaupun nanti implementasinya mungkin bergeser sedikit, tapi konsep itu harus sudah matang dulu. Robot bikinnya gimana, nanti mau bikin programnya gimana, uji cobanya gimana, gitu ya. Nah, sehingga itu semua harus dipikirkan di awal. Dan sekali lagi namanya konsep atau ide itu tidak harus diimplementasikan 100%. Sehingga silakan cari referensi sebanyak-banyaknya sehingga kalian bisa berpikir, oh kalau implementasi nanti wall following misalnya kayak gini, dindingnya mau pakai apa ya? Kan gitu jadinya. Berpikir seperti itu. Oh mau pakai kardus, nah, kardusnya nanti kira-kira mau bentuk desainnya seperti apa, potong-potongnya gimana. Nah, itu kan konsepnya bisa kalian pikirkan. Implementasinya gimana? Ya sambil jalan nanti kita bisa pikirkan. Nah, oleh karena itu ya harus komplit ya konsep dari project ini mau seperti apa. Sekali lagi yang jelas robotnya beroda aja dulu, ya. Beroda sehingga nanti silakan cari kira-kira robot beroda itu implementasinya bisa apa saja. Tidak terbatas pada yang saya contohkan ini gitu ya. Kalian misalnya mau pakai kamera, boleh nggak ada masalah. Ya, robot yang ada kameranya gitu misalnya, atau mau pasang kamera di sana, boleh ada masalah. Ya. Ya, tapi harus tahu cari konsepnya kira-kira implementasinya nanti kurang lebih seperti apa gitu ya, biar tidak terlalu kesulitan gitu ya. Dan banyaklah jenis-jenis hasil dari implementasi dari robot yang bisa kalian kerjakan gitu ya. Oke, dari sini dulu. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Nah, ini tergantung kalian mau seperti apa. Jadi dalam pelancaran ini nanti juga kalian akan mempertimbangkan waktu. Boleh nggak pakai, kalau breadboard nggak boleh lah ya. Breadboard masa bikin robot yang solid kalian pakai jumper-jumper, nggak nggak standar. Breadboard itu hanya untuk uji coba yang sifatnya temporary. Kalau ini nanti kan dia bergerak gitu ya, sehingga nggak boleh pakai breadboard. Itu udah tidak stabil ya, jumpernya kendor-kendor, banyak masalah ya. Tapi tidak harus juga bikin PCB yang bagus. Dalam artian harus PCB yang
yang seperti ini ya nggak harus ya. Tapi kalau nanti dirasa ada kemampuan dan ada dari satu kelompok itu mungkin dirasa mampu dan bisa, nggak ada masalah ya. Nah, alternatifnya apa? Bisa pakai yang namanya PCB lubang, lebih mudah ya, tinggal nyambung kabel aja. Tapi tetap harus disolder. Kenapa? Biar rangkaiannya itu solid, komponennya itu solid, tidak nempel di breadboard yang kemudian nanti bisa kendor-kendor. Apalagi kalau kalian pakai sensor yang misalnya seperti balancing robot tadi, nggak mungkin bisa robotnya berdiri tegak. Wong itu membutuhkan kestabilan yang solid gitu ya. Nah, kalau sensornya aja goyang-goyang, gimana mau menstabilkan robotnya? Nah, oleh karena itu ya harus dipasang pada sesuatu solid. Ya, minimal sekali nanti harus menggunakan PCB lubang seperti ini. Nah, ini paling minimal. Ya, sehingga nanti di pertemuan berapa ya, ketika membahas pembuatan atau perancangan minggu depannya ini, ya jadi harus sudah dipikirkan. Kira-kira komponennya nanti tata letaknya gimana? Karena ini nanti juga mempengaruhi bentuk robotnya. Ya, sampai kalian bikin robotnya kecil, PCB-nya besar. Oh ya aneh sekali gitu ya. Robotnya kalian desain kecil gitu misalnya. Bagian penampangnya kecil. Tapi karena mungkin tidak dipertimbangkan ukuran PCB-nya, ukuran PCB-nya besar. Ya, sehingga nanti ketika nempel di robotnya aneh gitu bentuknya. Nah, itu kan tidak sesuai harapan mestinya ya. Jadi silakan bisa difikirkan kira-kira bentuk robotnya nanti ukurannya seberapa ya. Kemudian nanti konsep dari rangkaian elektroniknya seberapa. Ya harusnya ya terakomodir lah posisi dari rangkaian elektroniknya itu pada robot tersebut gitu ya. Jangan sampai lebih besar. Atau seperti yang tadi, kayaknya tadi juga ada ya, mobil robot yang langsung di PCB. Ya, kalau memang ada yang seperti itu, kalau misalnya robotnya kecil-kecil gitu ya, semua komponen di PCB, ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Mau bikin bodinya pakai akrilik, boleh, nggak ada masalah. Kita juga ada 3D print yang bisa dipakai, bebas, silakan. Kalau mau bikin bodinya pakai 3D print juga nggak ada masalah. Mau bikin pakai triplek juga nggak ada masalah, silakan. Kalian yang punya konsep, kalian yang mengerjakan, sehingga pertimbangan-pertimbangan itu silakan bisa diakomodir. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini kan semua terakomodir ya. Rangkaian elektroniknya ada di dalam bodi. Rapi. Kabel-kabelnya juga diusahakan rapi. Ya. Walaupun tidak perfect, diusahakan bikin yang rapi. Ya, saya tahu nggak mungkin perfect karena kita terbatas waktu dan seterusnya banyak limitasinya ya. Tapi paling tidak rapi. Dengan rapi itu nanti kalian akan mudah untuk apa? Untuk melakukan troubleshooting. Ketika nanti kalian mengerjakan program pasti ada masalah. Tidak mungkin tidak ada masalah. Nah, ketika ada masalah, kalau itu semrawut ruwet, ya nanti kalian menyelesaikan masalahnya juga susah. Tapi kalau itu dibikin serapi mungkin, kalian nge-track masalahnya ada di mana juga semakin mudah. Sama halnya bikin program. Ya jangan cuma bikin program aja yang rapi, bikin robotnya juga diusahakan rapi. Ya tujuannya biar ketika ada masalah itu semua bisa kalian tracking dengan mudah. Oh, kabel sensornya ini yang rusak. Ya, karena anomalinya bagian ini. Jadi mudah. Oh, kabel sensor warnanya hijau. Oh ya udah kita ganti, selesai. Tapi kalau acak-acakan gitu ya, kemana-mana, wah ini cari dulu kabel sensor, ternyata salah, motor kabel motor. Ya, repot juga akhirnya nanti. Jadi diusahakan robotnya itu ya diusahakan yang rapi serapi mungkin, sehingga nanti ketika ada salah, troubleshootingnya mudah. Ya, saya tidak membatasi bentuknya seperti apa dan tidak. Ya, tapi nanti ketika nanti udah bahas komponen, mungkin nanti komponen-komponennya terlimitasi sesuai dengan apa yang ada di lab. Ya, tapi untuk saat ini silakan bisa bereksplorasi lebih, silakan apa namanya bereksplorasi sendiri mau bikin seperti apa, nggak ada masalah. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Walaupun berkelompok, uploadnya tetap sendiri-sendiri ya. Ini kan yang di classroom ini kan namanya sendiri-sendiri kan ya.
Nah, jadi kalau bikin laporan boleh berkelompok, ya memang harus berkelompok ya. Aneh kalau kalian bikin kelompok, ada orang yang bikin laporan sendiri ya aneh sekali gitu ya. Nah, jadi kan ya kelompok, dalam satu kelompok ya bikin laporannya bersama-sama. Dan yang dikumpulkan ya harus sama gitu ya. Nah, oleh karena itu ya apa yang dikumpulkan itu ya harus sama dan tetap sendiri-sendiri. Karena namanya di sini sendiri-sendiri ya, tidak kelompok. Jadi tetap uploadnya sendiri-sendiri, sama nggak ada masalah. Oke, jadi yang mau didiskusikan. Dan jangan lupa ini mata kuliah adalah sistem dari cerdas. Artinya nanti implementasi programnya adalah kaitan dengan kendali cerdas yang sudah kita pelajari, minimal ya fuzzy logic yang kita pelajari kemarin. Jadi harus ada implementasinya itu ya. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi atau ditanyakan? Silakan. Berarti untuk yang di progres pertemuan 8 itu terkait itu kita udah Ya sudah harusnya. Sudah. Jadi gambaran detailnya harus sudah jadi konsep atau ide itu bukan sekedar sekali lagi ya, bukan sekedar nanti robotnya gimana, bentuknya gimana, tapi cara kerjanya gimana, cara ngujinya gimana, cara kalian bekerja nanti dalam berkelompok itu gimana. Kalau ada RAB kira-kira ya RAB-nya berapa, ya paling tidak draft kasarnya seperti apa RAB itu harusnya udah muncul tuh. Ya. Jadi sebelum mengeksekusi kalian kan harus punya perancangan atau punya ide atau konsep dulu. Nah itu harus dituangkan di situ. Walaupun belum detail gitu ya. Detail dalam artian elektroniknya nanti eh, layoutnya seperti apa ya. Tidak harus detail itu nggak ada masalah. Tapi paling tidak semua konsep dasarnya ya itu sudah harus ada. Nah untuk mempermudah itu salah satu yang bisa dikerjakan adalah ini saya baru ingat ya. Bikin schedule, bikin schedule. Nah, ini kan baru satu bagian kalau kita ngomongin pembuatan konsep atau ide itu kan gambaran besar gitu ya. Kan itu bisa di breakdown lagi. Contoh misalnya 4 orang. Oke, orang pertama atau mahasiswa pertama cari literatur kaitan dengan atau menggunakan bagian desain robotnya atau konsep robotnya mau seperti apa. Atau 2 orang lah. Nah, sehingga 2 orang ini yang ditugasi misalnya mengerjakan itu. Satu orangnya kaitan dengan eh, apa? Misalnya berkaitan dengan ya dia jadi ketuanya ya nanti pembuatan jadwal, pembuatan perancangan kasarnya, kemudian pembuatan RAB-nya, pembuatan mekanisme pengerjaannya bagaimana gitu ya. Apakah Zoom, apakah langsung atau bagaimana, pengelolaan filenya bagaimana. Nah, itu semua banyak hal yang bisa didiskusikan sebelum mengeksekusi proyeknya. Terus satu orangnya lagi nanti misalnya kaitan bikin laporan, bikin presentasi, bikin apa gambar-gambar pendukung gitu misalnya. Nah, itu bisa ditulis dalam schedule nanti jadi lebih mudah harusnya. Ya, sehingga semuanya bisa akses ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ada lagi? Nah, kalau cari referensi, kan jangan membatasi diri pada referensi-referensi berbahasa Indonesia. Nah, banyak tuh kalian itu kalau cari referensi cuma referensi yang berbahasa Indonesia. Ya,
silakan lebih banyak cari referensi yang berbahasa Inggris. Jurnalnya jurnal yang proper. Ya, artikelnya yang proper. Lebih kalau saya mending lebih effort membaca satu jurnal berbahasa Inggris yang kemudian nanti kalian dapat informasinya lengkap daripada kalian baca 10 jurnal bahasa Indonesia yang informasinya sepotong-sepotong. Ya, jadi silakan, ya effortnya sama tuh, baca 10 jurnal atau baca 5 jurnal bahasa Indonesia sama mungkin baca satu jurnal berbahasa Inggris, itu secara effort mungkin sama. Tapi impact-nya lebih besar kalian, ya dengan catatan artikelnya yang bagus ya. Nah, dengan catatan artikel yang bagus, dan implementasinya atau impact-nya lebih besar dibandingkan dengan baca 5 jurnal bahasa Indonesia. Ya. Jadi oleh karena itu jangan membatasi diri, saya nggak lancar bahasa Inggris, carinya artikelnya bahasa Indonesia terus. Ya itu artinya kalian ya tambah membatasi diri lagi. Ya, mau belajar membaca artikel bahasa Inggris ya harus dimulai ya baca artikel bahasa Inggris, bukan malah menghindari. Ya. Silakan itu referensinya silakan cari yang berbahasa non Indonesia, berbahasa Inggris lah. Biasanya itu komprehensif ya, lebih komprehensif pembahasannya, detailnya juga lebih bagus gitu ya, lebih detail. Data-data pendukungnya juga lebih proper ya, gambarnya bagus, tabelnya disajikan bentuk yang lebih bagus, lebih mudah dibaca ya. Ya cuman effortnya ya kalian harus tidak bahasa Indonesia gitu ya. Nanti silakan pakai tool atau pakai apapun ya silakan. Mau dibaca diterjemahkan satu-satu silakan. Mau kalian masukkan ke tool kemudian bikin rangkumannya atau suruh menjelaskan juga silakan. Banyak hal yang bisa kalian kerjakan untuk bisa memahami isi dari suatu artikel atau isi dari suatu jurnal itu. Ya, kemudian juga bisa nonton video, banyak sekali video di YouTube yang bisa jadikan referensi. Ya, ya secara umum sumbernya ya dua itulah, artikel dan artikel ya saya rasa nggak perlu dijelaskan bagaimana cara aksesnya ya. Kalian bisa cari di Google Scholar, bisa di banyak lah. Ya umumnya di Google Scholar itu banyak sekali. Terus kemudian YouTube ya silakan cari dengan kata kunci yang proper. Ya paling tidak kalian dengan banyak membaca artikel atau banyak lihat video itu nanti akan muncul konsep atau ide yang bisa membantu kalian. Nah, jadi di sini ya tentunya nanti harus ada referensinya gitu ya. Kalian kan pasti dapat konsep atau ide juga tidak murni dari otak kalian 100%, pasti ada referensinya. Nah, nanti di laporannya ya sampaikan referensinya. Apa-apa saja yang sudah kalian kerjakan atau referensinya apa saja gitu. Nah, kembali ke proporsional tadi. Kalau di sini referensinya hanya satu jurnal sama satu video, masuk akal nggak? Selama 1 minggu 4 orang, jurnal yang dibaca cuma satu, videonya cuma satu. Sangat masuk akal. Sehingga proporsional itu nanti akan muncul di laporan. Kira-kira apa yang kalian kerjakan ini selama 1 minggu ini masuk akal? Atau jangan-jangan cuma selesai selama 2 jam gitu, jangan-jangan. Sehingga ya di laporan itu ya tunjukkan bahwa ini ya effort selama 1 minggu. Ya, bukan dalam artian 1 minggu full itu tidak ya, tapi mestinya kan tidak hanya sekedar satu jurnal satu video. Nah itu kan tidak proporsional lah dengan apa yang waktu dan jumlah orang yang ada pada satu kelompok tersebut gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum bisa dilanjutkan untuk mengerjakan nomor 8 ini? Oke, kalau nggak ada silakan bisa didiskusikan ya pembuatan kelompoknya dulu, kemudian bisa dilanjutkan kaitan dengan diskusi kaitan dengan konsep atau ide yang nanti kalian kerjakan. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.